Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 Oktober 2024 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa para sahabat semuanya. Di hari ini, kita sudah memasuki bulan Oktober. Ya, tanpa terasa ya, teman-teman. Kita sudah di penghujung tahun di bulan Oktober ini juga. Reminder buat kita semua juga bulan Rosario. Ya, jadi kita mau lebih setia berdoa Rosario di bulan ini ya. Yuk kita sama-sama lebih setia berdoa Rosario di bulan ini. Nah, hari ini kembali kita membaca dan merenungkan kembali dari Sabda Allah bagi kita. Kita baca, gereja memberikan kita bacaan dari Matius 18, 1 sampai 5. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya kira semua orang Katolik, bahkan mungkin yang nggak biasa membaca Alkitab sekalipun, ya kita tahu bahwa agama ajaran Katolik itu mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, ya, bahwa kerendahan hati itu sesuatu yang penting sekali dalam iman Katolik. Ya, saya percaya ya kita semua, ya baik yang rajin ke gereja, tidak rajin ke gereja, yang baca Alkitab, yang tidak baca Alkitab, orang Katolik harusnya tahu bahwa kerendahan hati itu penting. Seperti yang kita baca di Injil hari ini, ketika Yesus mengatakan, ya, yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kita baca di sini bagaimana murid-muridnya, ya, rebutan pengaruh gitu ya, mencari siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, tetapi ini satu hal yang kita tahu penting, kerendahan hati, tapi kita juga sadar tidak mudah. Terutama di zaman seperti sekarang ini ya, ketika orang mengagungkan kesuksesan, ketika orang sangat membesarkan kalau kedudukan dan sebagainya. Kerendahan hati itu kemudian jadi sesuatu yang harus kita sama-sama pelajari, sama-sama perjuangkan, sama-sama bahkan kita doakan, kita mintakan dari Tuhan. Saya berpikir, apa sih yang menghalangi orang untuk menjadi rendah hati? Ya, kita tahu penting, tapi ada halangan untuk itu. Ada tantangan untuk itu. Apa sih yang menjadi musuh dari kerendahan hati? Dan saya kira dalam zaman sekarang, musuh nomor satu adalah, saya kira nomor yang pertama dan nomor satu adalah keinginan untuk pamer. Kalau zaman sekarang anak muda akan sebutnya flexing gitu ya. Jadi ketika kita punya medsos ya, kita bisa share foto, video dan sebagainya, orang tergoda untuk pamer. Saya pergi liburan ke luar negeri. Kita sangat tergoda untuk foto, untuk video, lalu kita bagikan. Mungkin bisa saja kita bilang maksudnya untuk berbagi dan sebagainya. Tapi sebenarnya berapa orang sih yang sebenarnya
perlu melihat foto-foto dan video kita di luar negeri. Keinginan yang biasanya tidak orang akui, yang terdalam, mungkin keinginan untuk pamer sebenarnya. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa naik pesawat kelas bisnis, kelas 1 lah ya, dia ada sebagainya. Jadi musuh pertama menurut saya untuk kerendahan hati adalah pamer. Kita perlu minta rahmat dari Tuhan supaya menolong kita dalam hal ini. Ya, supaya kita disembuhkan dari keinginan pamer ini. Karena kita di zaman sekarang pamer jadi seperti sesuatu yang lumrah. Ketika kita pamer, sebenarnya dibalik keinginan untuk pamer itu kita butuh pengakuan, kita butuh pujian. Dan ya, kebutuhan itulah yang membuat orang kemudian ingin pamer, teman-teman. Apakah itu yang mendorong kita untuk pamer? Nah, pamer adalah musuh dari kerendahan hati. Karena menyangkut nomor 2. Musuh yang kedua adalah merasa lebih, superior. Saya merasa lebih daripada orang lain. Saya merasa lebih sukses. Saya merasa posisi saya lebih tinggi. Ya, saya merasa bahwa saya umurnya lebih tua, pengalaman saya lebih banyak dan sebagainya. Merasa lebih itu bisa jadi itu fakta bahwa memang pengalaman kita lebih banyak, memang kita lebih tua, memang kita lebih lebih sukses dari orang lain. Tapi apakah kemudian saya menjadi sombong, menempatkan diri saya lebih dibandingkan orang lain? Itulah yang menjadi musuh dari kerendahan hati. Sekali lagi kita perlu memeriksa diri kita. Apakah saya merasa superior? Inilah yang membuat kita seringkali tidak bisa rendah hati. Kembali kita perlu minta Tuhan untuk membebaskan kita dari rasa superioritas ini. Lihat dalam hidup kita. Apakah saya berlaku superior ya terhadap bawahan saya, bahkan terhadap mungkin anak saya. Karena saya orang tua, saya merasa bahwa saya lebih dan anak saya tidak lagi mendekati pendekatan dengan kasih, pendekatan dengan sebagai yang parenting gitu ya sebagai orang tua, tapi pendekatannya superior. Saya lebih, kamu harus ikut saya. Saya lebih tua, saya orang tua kamu harus ikut kata-kata saya. Nah, superioritas itulah yang menghalangi kita untuk rendah hati. Dan saya kira akarnya adalah musuh yang ketiga ini, yaitu biasanya orang karena menjadi tinggi hati, tidak bisa rendah hati, tidak bisa punya humility karena merasa minder. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak percaya diri, dia minder. Kemudian karena itulah dia mencari pengakuan dengan pamer. Kemudian itulah dia merasa superior, berlindung di identitas dirinya adalah kedudukannya, pengalamannya, kesuksesannya. Ketika orang tidak minder, tahu bahwa diri dia dicintai oleh Tuhan apa adanya, bahwa diri dia berharga di mata Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan menciptakan dia adalah biji mata Allah. Ketika dia tidak minder, saya percaya orang bisa menjadi rendah hati. Orang bisa menjadi seperti anak kecil ini. Anak kecil ini dia tahu bahwa dia dicintai, tahu bahwa dia dikasihi, dia bisa menjadi diri dia sendiri, dia tidak minder. Maka Tuhan katakan menjadi seperti seorang anak kecil yang rendah hati, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Masuki bulan Rosario ini, mari kita berdoa supaya Bunda Maria juga membawa kita lebih dekat kepada putranya lewat kerendahan hati. Seperti Bunda Maria yang menerima rencana Allah dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kerendahan hati kepada kami. Kami berdoa lewat perantaraan Bunda Maria, Bunda Tuhan dan Bunda kami, supaya kami boleh meniru teladan Bunda Maria, menjadi rendah hati dan menerima rencana Allah dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan, karena seringkali dunia ini membuat kami menjadi sombong. Dunia ini menjauhkan kami dari rencana Allah.
bantu kami, beri kami rahmat-Mu. Untuk hari lepas hari boleh semakin rendah hati, boleh menjadi yang terkecil, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat mundanya pada di bulan Rosario ini, dan semoga Tuhan berikan kita rahmat untuk semakin rendah hati, semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 Oktober 2024. Terima kasih kepada Johan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.